Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Pahlawan adalah setiap orang yang berjasa bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Pahlawan itu menonjol dalam hal keberanian dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021, SD SMP Kristen Alethea Ampenan mempersembahkan kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan dengan tema Pahlawan di Hatiku. Inilah kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Aileen dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Basuki Rahmat. Mayor Jenderal TNI Basuki Rahmat lahir tanggal 4 November 1921 di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ayahnya yang bernama Raden Sudarsono Sumodiharjo adalah asisten residen Wedono setempat. Ibunya yang bernama Suratni meninggal pada bulan Januari 1925 saat Basuki masih berusia 4 tahun. Ketika berusia 7 tahun, Basuki Rahmat masuk sekolah dasar. Pada tahun 1932, ayahnya meninggal sehingga pendidikan Basuki Rahmat harus berhenti. Beliau dikirim untuk tinggal bersama adik ayahnya dan lulus dari SMP pada tahun 1939 serta dari SMA Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1942. Pada tahun 1943, Basuki Rahmat bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang didirikan oleh tentara Jepang untuk melatih tentara tambahan untuk menghadapi invasi tentara Amerika Serikat ke Pulau Jawa. Di PETA, Basuki diangkat menjadi komandan kompi. Dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Basuki Rahmat seperti kebanyakan pemuda lain bergabung ke kelompok milisi yang dipersiapkan untuk membentuk Tentara Angkatan Darat Indonesia. Pada 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk. Dan pada bulan yang sama, Basuki mendaftar menjadi anggota TKR di Kota Ngawi di provinsi asalnya, Jawa Timur. Di sana, beliau ditempatkan di Kodam 7 Brawijaya. Komando militer bertanggung jawab atas keamanan Provinsi Jawa Timur. Dalam penugasan militer tersebut, Basuki Rahmat menjabat sebagai Komandan Batalion di Ngawi, Komandan Batalion di Ronggolawe, Komandan Resimen di Bojonegoro, Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 5 Brawijaya, dan pejabat Panglima Daerah Militer 5 Brawijaya. Pada tanggal 11 Maret 1966, Basuki Rahmat menghadiri rapat kabinet yang pertama diadakan setelah Soekarno melakukan reshuffle kabinet di akhir bulan Februari di Istana Presiden. Basuki Rahmat merupakan salah satu saksi kunci penanda tanganan Super Semar, dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan Super Semar secara de facto memberi Soeharto kekuasaan eksekutif dan ia segera mulai membentuk kabinet. Basuki Rahmat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sejak kabinet pertama Soeharto di bulan Maret 1966
sampai ketika Soeharto secara resmi menjadi presiden di bulan Juni tahun 1968. Basuki Rahmat tutup usia di Jakarta pada 8 Januari 1969 akibat penyakit jantung. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasanya pada negara, Jenderal TNI Anumerta Basuki Rahmat diberi gelar Pahlawan Nasional pada 9 Januari 1969, Keputusan Presiden Nomor 10 TK 1969. Setelah beliau tutup usia, Pemda Jakarta mengubah nama Jalan Proklamasi yang terhubung ke Jalan Arif Rahman Hakim menjadi Jalan Basuki Rahmat. Demikian penjelasan dari saya tentang salah satu pahlawan nasional kita, Basuki Rahmat. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom. Demikian kreasi dan ekspresi melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Kiranya melalui kreasi dan ekspresi ini, kita dibawa pada semangat untuk berani dan rela berkorban demi kebenaran. Pahlawan di hatiku, kobarkan terus semangat juang kita dalam belajar.